Berbicara misalnya tadi soal pengangguran dan program-program lainnya. Nah, porsi anggaran sendiri di DPRD itu untuk mengentaskan persoalan itu besar nggak sih, Ngaji? Ini kamu nih hostnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurholis dalam acara Wakil Rakyat Menyapa. Nah, pada sore hari ini setelah kemarin kita berbincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRD, juga pada sore hari ini kita juga akan berbincang santai dengan Ketua Wakil DPRD Kota Cilegon. Beliau merupakan seorang politisi, seorang tokoh masyarakat, dan seorang ustadz yang memiliki dapil di Kecamatan Ciwandan dan Kota Cilegon. Nah, beliau juga merupakan politisi yang sudah ulung malang melintang di perpolitikan di Cilegon. Sudah 2 periode menjadi wakil rakyat tahun 2014, 2019, dan kemudian terpilih kembali di 2019 dan di 2024. Nah, sore kali ini kita akan berbincang mengulik bagaimana kesehariannya, bagaimana aktivitasnya di parlemen, dan nanti akan menyapa rakyat Cilegon. Nah, kebetulan beliau sudah hadir di samping kita, Kang Haji Hasbi Sidik. Selamat sore, Kang. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, ya. Nurholis. Ceria sekali sore hari ini, Kang. Ya, habis paripurna Ya. tadi sholat asar dulu supaya Sholat asar dulu ya. Jadi cerah. kena air wudhu begitu. Kena air wudhu. Jadi alami, Kang ya. Alami. Nah, tadi habis raperda, Kang. Itu pembahasan soal apa nih, Kang? Tadi habis paripurna Ya. penetapan 3 raperda. Oke. Sekaligus 3 raperda ya? 3 raperda, sekaligus juga wali kota menyampaikan 3 raperda baru yang akan dibahas. Oke, baik, Kang. Tapi stop dulu, Kang. Itu Ya. nanti kita akan bahas supaya hadirin semua di rumah biar penasaran. Oke. Nah, beliau ini seorang tokoh masyarakat, sudah lama juga saya kenal dan cukup aktif di kegiatan masyarakat. Kang Haji, sebelum menjadi wakil rakyat, sebelum menjadi anggota Dewan di Cilegon, aktivitas sehari-harinya sebetulnya apa sih, Kang Haji? Ya, sebelum jadi anggota DPD, ya saya sebagai masyarakat biasa Ya. yang bergaul dengan masyarakat. Hanya saja mungkin sebelum duduk di DPD, saya juga pernah menjadi karyawan pabrik, Oh, pernah juga mendirikan beberapa perusahaan, ya. pernah juga membawahi beberapa industri kecil gitu ya. Ya. Intinya sebagai manusia biasa yang berkecimpung dalam dunia sosial dan dunia industri sebelum pada tahun 2010 ya saya aktif di Partai Gerindra. Oh, oke. Jadi banyak sekali aktivitasnya, mulai dari pernah jadi buruh juga ya, Kang ya? Ya, buruh. Itu tahun berapa, Kang? Saya pernah bekerja di tahun 1994 atau 1995 ya. 95. Sampai dengan tahun 2006. Sampai Ya. tahun 2006. Iya, saya kurang lebih 12 tahun lah. Oh, 12 tahun ya. Pernah bekerja di sebuah pabrik. Saat itu saya memang sebagai perencana ya. Oh, perencana. Perencana produksi yang menghitung, memperkirakan kapasitas produksi dan berapa yang harus dijual lah. Oh, Lumayan berarti suka ngitung-ngitung lah begitu. jadi menghitung APP, harga pokok produksi. Ya, Wah. semuanya harga pokok produksi, bahan baku, bahan penunjang, sampai juga dengan prediksi berapa sih yang akan dijual dalam 1 bulan. Oke. Gitu. Ya, menghitung, namanya juga seorang planner gitu, Iya, rencana. iya. Seorang konseptor. Iya. Iya. Nah, tapi selain aktivitas di pabrik, itu pernah di perusahaan juga, terus atau mendirikan UKM juga, Kang? Ya, berlanjut setelah saya keluar dari pabrik, mengundurkan diri lah. Terus saya mendirikan perusahaan di bawah
bendera PT 3 Putra Selaras, PT 3 Tata Selaras, itu biasa menaungi beberapa industri kecil lah yang memproduksi alat rumah tangga. Oh, oke. Dari bahan plat sehingga bisa untuk masyarakat kecil lah begitu tuh. Itu masih ada sampai sekarang industrinya, Kang? Masih ada sekarang. Memang kita mensupport tidak saja di Ciwandan, tapi juga ada yang di Serang, ada yang di Pandeglang, ada yang di kota Serangnya ada. Semua itu para industri kecil yang memang fokus pada urusan alat rumah tangga. Oke. Gitu. Jadi berarti kalau begitu pasarnya luas ya, cukup luas ya. Tidak hanya di Cilegon tapi di berbagai daerah ya. Iya, kita karena produksinya di beberapa kabupaten itu jadi pasarnya jelas. Kalau Cilegon mungkin di Cilegon, bahkan terus terang industri itu sampai juga ke Lampung. Ya, gitu. Iya. Nah, selain juga cerita tadi aktivitasnya di pabrik dan juga pernah mendirikan UKM juga. Nah, beliau ini seorang ustadz. Jadi memang salah satu anggota dewan di Kota Cilegon yang menjadi juri MTQ di Cilegon, dan itu setiap tahunnya. Nah, itu mungkin julukan yang apa ya, yang sudah terbiasa ya bagi Kang Haji ya, karena setiap acara warga, setiap acara nikahan, nah biasanya beliau itu menjadi kori. Nah, itu bagaimana bisa seperti itu, Kang Haji? Dulunya seperti apa? Ya, saya memang sebelumnya itu kan tidak mondok, tidak juga pesantren. Bukan anak pondok ya? Bukan anak pondok. Cuma saya ya mungkin hanya anak guru agama yang setiap malam orang tua saya ngajar ngaji. Terus ya mungkin karena orang tuanya sering membaca atau sering mengajari Al-Quran ya, anaknya mungkin ya belajar sampai akhirnya saya mengenal ya namanya melagu, kalau bahasa Arabnya lagam gitu ya. Melagam, ada lagu-lagu dalam Al-Quran yang 7 nada itu seolah alhamdulillah dikuasai, karena modalnya itu pertama ya kita belajar kepada orang tua, ya selanjutnya hasil dari tempahan orang tua. Dan saya akui saya tidak, karena saya tidak mondok, tapi saya pernah setengah tahun ya ikut teman-teman gitu belajar Al-Quran, termasuk juga belajar bagaimana melakukan Al-Quran atau qiraah gitu ya dengan baik. Dan alhamdulillah sampai sekarang biasalah nulis untuk bantu-bantu masyarakat yang kira-kira memerlukan gitu. Kalau misalnya sempat dan waktunya ada, tidak terbentur dengan jadwal kegiatan perdewanan, ya saya senang-senang saja bisa membantu warga masyarakat sekitar atau juga yang membutuhkan. Begitu. Tapi memang menjadi juri itu setiap tahun ya Haji ya? Ya, saya karena dulu sebelum jadi juri MTQ itu saya juga pernah mengalami gitu ya, menjadi peserta. Dari pernah juga Kota Cilegon, pernah juga Kabupaten Serang, pernah juga jadi perwakilan Kabupaten Indramayu, pernah juga menjadi di Kota Bandung, pernah juga di Kabupaten Sumedang, pernah juga di Provinsi Lampung. Ya karena hobi saja, tidak mencari mohon maaf sesuatu, karena saya hobi gitu ya membaca Al-Quran ya, sekaligus juga dengan qiraatnya supaya bisa membantu, karena membaca Al-Quran dengan lagu itu banyak, tapi juga tidak juga banyak. Udah mulai agak ini ya, saya sampai saat ini tetap masih konsisten, masih belajar baik secara langsung maupun saya mendengarkan perkembangan lagu-lagu Al-Quran. Ya tujuannya satu, karena hobinya begitu. Saya nggak bisa nyanyi Nurholis gitu ya, tapi kalau untuk hiburannya gitu ya, saya biasa melakukan beberapa ayat suci Al-Quran supaya
tambah tenang pemikirannya, Oh, begitu. oke. Di samping ya untuk melatih, karena kan sering kalau ada musim-musim pernikahan gitu ya, ya yang merasa memilih saya, yang merasa ingin dibacakan ayat suci Al-Quran ya, nggak segan-segan begitu datang ke rumah, mesen dulu, tolong kalau ada waktu. Yang penting saya bilang kalau bisa hari Sabtu dan Minggu supaya undangan Bapak Ibu saya bilang bisa terlaksana dengan baik. Saya kira begitu, Nuralis ya. Nah, berarti nanti kalau saya nikahan siap ya Haji? Wah, alhamdulillah. Pokoknya host BCU ini ya spesialis. Undang saja, nggak usah dibawain. Pulangnya jadi banyakin. Gitu. Karena Kang Haji ini kalau ketemu saya nanyanya itu terus. Nah, baik. Tapi itu latihan nggak sih Kang Haji di rumah itu kalau Korri? Ya latihannya nggak seperti dulu waktu kita fokus itu ya. Ya kita latihan misalnya habis sholat subuh begitu terus sambil merilekkan tenggorokan. Sekali-kali dan kadang saya memang latah begitu ya. Tahu kadang-kadang mohon maaf di tempat-tempat yang seharusnya itu kadang-kadang latah saking mungkin terbiasa begitu. Itu sebagai untuk ya supaya jangan hilang begitu tuh. Nah, ini tadi sekilas tentang aktivitas di masyarakat dan di kampung. Memang beliau cukup aktif di kegiatan keagamaan ya Kang Haji. Nah, melihat anak-anak muda ini bagaimana Kang Haji? Ketika misalnya di kota Cilegon yang identiknya adalah kota santri, kemudian bergeser dari tahun ke tahun, banyak yang memprediksikan ini Cilegon ini sulit sekali kan misalnya untuk sekarang disebut kota santri. Nah, pandangan sebagai tokoh masyarakat, sebagai wakil rakyat dan memang juga menjadi tokoh ulama di masyarakat, bagaimana Kang Haji pandangannya? Ya, pandangan itu ada betulnya manakala ya pemerintah termasuk ulama yang ada di kota Cilegon ini juga masuk DPRD lah, tidak juga komitmen bagaimana membangun kota Cilegon itu seperti layaknya dulu sebagai kota santri. Zaman memang sekarang sudah berubah sesuai dengan kaidah usul fiqh gitu ya, al-alamul mutaghayyir, jadi alam akan terus berubah. Dulu sekian tahun yang lalu sudah berubah, tetapi DPRD punya peran strategis ke depan, insya Allah untuk menghilangkan stigma atau kota Cilegon ke depan agar tetap dijuluki sebagai kota santri. Tentu ada upaya-upaya. Pertama dari DPRD itu akan ke depan akan menggagas perda tentang pondok pesantren. Itu sudah masuk dalam prolegda dan itu insya Allah akan juga, karena itu inisiatif dari DPRD, saya kira akan dibahas. Kedua, pemerintah memang sekarang kan juga kalaupun tidak semua ada komitmen dari pemerintah sebelumnya tentang bagaimana ada stimulus untuk para guru-guru ngaji. Itu kan artinya sebentuk sebuah perhatian pemerintah. Dan khusus kalau saya bicara tentang membaca Al-Quran dengan dilakukan, memang ya kita harus banyak mengakui, harus mengakui bahwa tidak semua orang bisa melakukan Al-Quran ya. Bisa membaca dengan baik, tapi untuk melagam atau melakukan itu juga kurang baik, nggak banyak begitu. Ada tapi nggak banyak. Atau juga kalaupun banyak tidak seperti ya daerah-daerah yang terkenal lah seperti di Bandung, Cicalengka kan memang ada pondok tersendiri ya. Di Cilegon itu ditandai kadang-kadang memang saya miris ya. Satu hal memang kita ini selalu mendukung untuk kegiatan-kegiatan MTQ itu, tapi sampai saat ini ya prestasi memang belum membanggakan karena kita hasil produksi kota Cilegon saja gitu ya. Dan semua ini saya kira diharapkan kota Cilegon tetap ya sebagai kota santri, ya tentu banyak pondok pesantren ya, mudah-mudahan juga kesadaran masyarakat bagaimana kota
perkembangan kota ini juga harus diselaraskan tetap mengacu kepada pendidikan agama. Oke. Saya kira demikian. Iya, iya. Berarti memang urgent sekali ya pemerintah Kota Cilegon membuat perda tentang pondok pesantren. Ya, saya kira ini perda inisiatif DPRD, tapi pembahasannya ya tentu dengan eksekutif ya. Ya. Kenapa? Memang di pusat sudah ada produk undang-undang pondok Oke, ya, pondok pesantren. Saya kira juga pesantren ini supaya lebih diberdayakan, tentu juga payung hukumnya jelas, maka ya DPRD berinisiatif untuk membahas nanti atau ya antara DPRD dan eksekutif untuk menggolkan menjadi sebuah perda yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah payung hukum untuk para pendidik kita di pondok pesantren. Iya. Jadi memang kalau santri itu kan sudah ada hari santrinya ya. Mungkin undang-undangnya sudah ada di nasional, tinggal turunan di perdanya ini harus diperkuat. Nah, ini salah satu wakil rakyat yang memang salah satu concern di bidang keagamaan ya, Haji ya. Nah, terkait aktivitas di masyarakat, kemudian tahun 2014 menjadi terpilih menjadi anggota dewan, itu asal usulnya seperti apa? Apakah inisiatif sendiri? Oke, saya maju sebagai anggota dewan, atau diusulkan sama masyarakat, atau diusulkan oleh partai begitu? Iya. Ya, makasih. Ini ya kita tidak ujuk-ujuk lah, Nurholis ya. Ya. Memang kita dulu tuh hobinya organisasi. Dulu sempat juga di LSM gitu ya. Kalaupun sambil bekerja ya kita biasa di LSM dalam rangka bagaimana menggerakkan pemikiran, gerakan hati atau kontrol terhadap pemerintah itu ya. Terus juga saya kan juga senang berorganisasi, Karang Taruna di KNPI, dan ya biasalah sebagai masyarakat biasa. Tentu dalam perkembangannya memang kalau saya harus akui ya, kita harus, karena di keluarga saya tidak saya saja yang menjadi anggota DPD, ada pernah didahului oleh kakak saya dulu banyak belajar bagaimana tentang ilmu politik, bagaimana tentang strategi pemenang dan sebagainya, dan sempat ngenek itu. Kalau dalam bahasa Cilegonnya ngenek itu kan ya yang nyupir tuh siapa begitu ya. Yang ngenek tuh biasanya tuh cari penumpang kan gitu ya. Berarti nyari pemilih. Ya gitu, itu sudah terbiasa. Misalnya bagaimana menghadapi para pemilih untuk kakak saya itu kan ya. Bagaimana segmentasi pemilih itu ya udah terbiasa, yang sehingga pada akhirnya kurang lebih saya tahun 2010 saya mendapat amanat menjadi ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon. Ya tentu dengan menjadi ketua DPC partai ya kerja politik lah yang dijalankan. Ya misalnya bagaimana cara mendekati masyarakat, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berkampanye, bagaimana cara meyakinkan, itu proses yang panjang. Di samping awalnya saya ini sebagai kenek dari kakak saya yang setiap hari kalau beliaunya tidak ada kan saya yang menerima karena rumahnya berdekatan gitu ya. Sambil mengamati bagaimana perjalanan tipologi pemilih, tipologi, dan ada ya kan macam-macam pemilih itu. Ada yang mohon maaf pengen sesuatunya saja, ada yang ya cuap-cuap biasalah. Berbagai karakter. Ya karakternya begitu. Saya itu udah hafal di situ karena jadi kenek. Makanya ketika pada tahun 2010 saya bergabung di Partai Gerindra ya kerja politik begitu ya, yang alhamdulillah dengan kerja politik itu tentu bersama dengan teman-teman begitu ya. Pada tahun 2014 ya alhamdulillah mendapat 3 kursi begitu kan di tahun 2014 ya, Gerindra waktu itu. Gerindra dari tidak ada sama sekali menjadi langsung 3 kursi dan 1 provinsi, jadi 4, yang waktu itu juga sempat ditanyakan kok bisa masuk provinsi ya oleh pimpinan saya dari Jakarta. Ya Pak, saya bilang alhamdulillah, ini menandakan memang ya begitulah, karena ini berkat juga kerja sama yang baik, berkat juga dorongan dari pimpinan pusat, juga di pimpinan daerah, termasuk juga mungkin calon-calon pusat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan tahun 2014 itu kita mendapat 3 kursi dan 1 provinsi. Waktu itu panjang ya. Gitu. Waktu itu Pak Joko ya waktu itu di provinsi 2014 provinsi Pak Joko Prianto, terus di
kota saya dari Dapil 2, Pak Babai dari Dapil 1 Cibeber ya. ya. Waktu itu Pak Thohir sebelum pindah ke Golkar itu dari Dapil 4 Jombang Purwakarta. Satu dapil yang waktu itu belum Kosong. ada di sini, jadi Dapil 3 Kecamatan Grogol dan Bulmerak. Oh, tapi sekarang sudah ada ya. Ya alhamdulillah dalam perkembangannya dari 3 kursi itu menjadi 6 kursi dan 1 provinsi. Alhamdulillah ya, tentu ini berkat kerja keras semua, tentu juga dorongan dari pimpinan saya Pak Haji Desmond ini dalam rangka bagaimana menggerakkan struktur partai dan kerja-kerja politik supaya kompak, bagaimana turun ke masyarakat, berkampanye dengan baik. Ya alhamdulillah gitu ya. 100% naiknya alhamdulillah di provinsi 1 kursi, yaitu Pak Syahabuddin Siddiq kakak saya, dan akhirnya mendapat jatah pimpinan sebagai wakil ketua 1. Wakil ketua 1 di kota Cilegon. Kota Cilegon. Dan kalau di provinsi itu karena semua dapat 16 kursi di provinsi Banten, ya tentu pimpinannya juga alhamdulillah dari Partai Gerindra. Dari Partai Gerindra ya. Nah, itu sedikit perjalanan di Partai Gerindra. Nah, di tahun 2014 dapat suara berapa sih, Kang Haji? Saya waktu itu pertama kalau tidak salah saya suara pribadi saya itu 2.750. 2.700. Iya, dan cukup lumayan lah karena pemula ya. Iya, itu cukup banyak betul. Iya, karena belum ditambah suara partai Iya. begitu ya. Alhamdulillah untuk dapat 1 kursi. Iya. Di tahun 2019 alhamdulillah saya mendapat suara pribadi 3.864. Oh, berarti mengalami kenaikan. Nah, kenaikan, dan saya suara terbesar kedua setelah Pak Endang. Pak Endang, Pak iya. Endang Effendi dari Golkar. Alhamdulillah. Dan tentu ini juga lagi-lagi memang kita harus bekerja keras, harus fokus, karena di partai itu memang harus fokus ya supaya tidak lengah gitu. Bisa bisa disaingi oleh yang lain. Iya, strategi-strateginya harus cantik. Ya, saya memang selama ini dididik ya bagaimana strategi-strategi pemenangan, supaya bagaimana cara menguasai masa, bagaimana cara mendapatkan suara. Ya alhamdulillah masih menempel melekat strateginya itu. Tapi waktu itu dengan suara 2.500 di tahun 2019 kemudian mengalami kenaikan sampai 3.000 lebih di tahun 2019. Itu pakai konsultan politik atau hanya ya otodidak aja? Ya, saya tidak pakai konsultan politik, tetapi terus terang saya dididik oleh ketua DPD kita, Pak Haji Desmond Junaidi Mesa, ya tentu karena beliau adalah anggota DPR RI gitu ya, dengan cara-cara beliau sebagai aktivis, saya kira ditularkanlah kepada seluruh kader-kader seprovinsi Banten bagaimana tata cara pemenangan ini, bagaimana setiap setiap TPS itu terisi, dan itu ya luar biasa lah. Dan hasilnya juga karena kita kerja keras bersama-sama dengan bimbingan beliau, ya tentu ya hasilnya alhamdulillah dari 3 kursi ini mencapai 6 kursi, dan itu sangat luar biasa bagi saya karena dengan keterbatasan segala-galanya ya gitu. Dan itu Partai Gerindra menjadi suara terbanyak kedua secara keseluruhan. Iya, alhamdulillah setelah Golkar 10 kursi, Gerindra 6 kursi. 6 kursi. Ya. Kira-kira strategi untuk 2024 bagaimana nih? Ya tentu sekarang karena kepemimpinan ya sekarang berganti, dan saya kira itu sesuatu yang wajar, proses regenerasi, supaya kita juga ada lebih fokus ya. Ya tentu kita pada prinsipnya seperti pada periode sebelumnya, jadi tentu arahan dari ketua DPD ya bagaimana kita juga menang begitu ya. Dan nanti mungkin kita juga karena kita partai gerakan sebutnya gerakan Gerakan. Ya, Ini banyak grassroots-nya. Selalu bergerak begitu ya. Begitu. Nah, ini merupakan
pertama ya di Kota Cilegon Gerindra menjadi partai oposisi untuk saat ini. Saya kira di begini Rohli, saya kira nggak ada oposisi di DPRD kota, kabupaten kota itu. Yeah. Yang ada itu mengkritisi. Oke. Karena kita tidak diatur dengan undang-undang, tidak ada. Misalnya hari ini Gerindra Kota Cilegon oposisi pada tidak ada. Yang ada itu selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah yang kira-kira tidak tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Oke. Harus diakui bahwa secara aturan, secara undang-undang kita ini unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bersama, jadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah eksekutif dengan DPRD. Artinya, ya kita bersama-sama membangun membangun kota sebenarnya. Tidak ada istilah oposisi, begitu ya? Yeah. Saya alat lagi tidak ada istilah oposisi. Yang ada mengkritisi, harus kritis. Kalaupun kita sebagai penyelenggara daerah eksekutif bersama dengan DPR, ya kita tidak boleh manut, gitu ya. Tetapi konstruktif untuk ya kepentingan khususnya masyarakat Kota Cilegon. Yeah. Begitu. Berarti memang saat ini Gerindra cukup kritis terhadap pemerintah. Ya mungkin, ya karena saya tidak terbiasa itu melihat hal-hal yang di lapangan tidak ya kurang menyenangkan masyarakat. Mungkin Anda juga bisa merasakan begitu bagaimana keresahan masyarakat, dan Gerindra yang dididik atau untuk ya begitu bekerja atas nama masyarakat begitu ya, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tapi di pemerintahan sendiri, nah menurut Kang Haji ini bagaimana untuk saat ini? Ya kalau pemerintahan itu pasti ada plus minusnya. Dulu sebelum pemerintahan sekarang itu ya seperti Anda rasakan tentunya begitu. Pada saat ini Anda juga bisa merasakan bagaimana di masyarakat begitu. Yeah. Bahkan ya kalau saya sering ditelepon wartawan tentang misalnya soal KCS begitu ya. Nah itu ya yang paling ramai itu sebetulnya. Ya saya katakan ini kan memang program dari atau janji politik wali kota atau pemerintahan yang baru. Kalau kadang-kadang ditanya saya harus jawab bagaimana begitu ya. Karena saya tidak membuat begitu kan, saya tidak merencanakan begitu, atau ya saya tidak berjanji politik dengan KCS. Tapi pada kenyataannya begitu masyarakat mengadu kepada DPRD tentang persoalan itu. Ada yang katanya, ada yang sampai nyindir lewat lagu begitu kan ya. Oh iya. Ini ada lagu yang ramai di saat ini ya. Ada juga saya korban KCS. Ya macam-macam lah namanya, masyarakat yang mungkin pada saat pemilihan kada ya ada semacam ajakan, ada semacam ya meyakinkan pemilih bahwa dengan dipilihnya mungkin akan terrealisasi janjinya begitu. Padahal ya seperti yang Anda rasakan saat ini banyak protes atau keresahan masyarakat terhadap soal itu. Ya begitulah kira-kira gitu. Tapi pandangan Kang Haji ini melalui tentang KCS kira-kira bakal terrealisasi nggak sih sebagai anggota dewan? Pandangannya seperti apa? Ya kita harus jujur lah, mudah-mudahan pemerintah kita juga mendengar ya. Kalau model seperti ini saya kira harus saya sampaikan ya, tidak mungkin seluruhnya akan terrealisasi. Apalagi pemerintahan wali kota saat ini hanya 3,5 tahun kan begitu ya. Iya betul, sampai 2024 ya. Ya sekarang sudah tahun 2022, entar lagi 2 tahun selesai. Sekarang bulan depan sudah 2022 gitu kan. Terus lagi juga nanti udah mulai tahapan pemilu gitu kan. Iya. Ya saya kira ya janji yang begitu banyaknya, saya kira ya akan sebuah niscaya ya kalau misalnya semua. Bahkan kalau kita membahas soal tenaga kerja 25.000 lapangan kerja kan juga sesuatu yang Anda bayangkan bagaimana dalam waktu yang sesingkat mungkin ini
bisa merasakan itu. Hmm. Tidak ada konsep yang jelas misalnya gitu ya. Tidak ada apa namanya guidance yang seperti ini, maksud saya itu disampaikan kepada teman-teman DPR kan juga tidak ada. Yang ada mungkin ya sampaikan 25.000 lapangan kerja. Ini mungkin janji-janji politik ini ya, saya kira bagi DPRD ya yang apa namanya yang mengamati setiap hari ya monggo-monggo saja karena janji politik. Ya tentu DPRD tidak bisa menghalangi misalnya dengan walaupun kita ini tidak satu partai dengan beliau, nggak bisa. Tetap kita sebagai DPRD sesuai dengan aturan kita harus mendukung. Hanya dalam aplikasi kan juga ada kendala-kendala, gitu ya. Dan kembali urusan misalnya yang kerja, saya tidak bermaksud yang lain-lain. Mungkin Anda juga bisa berpendapat lah dengan waktu yang sesingkat ini. Saya kira persoalan itu ya mungkin berkurang kan, tapi juga tidak selesai semua begitu. Iya, jadi tidak akan mungkin terrealisasi 25.000. Ya saya kira begitu, karena kita harus jujur lah. Karena nggak mungkin saya apa namanya mengada-ada begitu ya. Ya karena berbicaranya kan waktu juga. Jadi mungkin tidak ada aturan dari pemerintah tentang ada pemilu serentak itu ya, itu lain masalah. Karena memang pemerintah sekarang kan baru akan menjelang 1 tahun begitu. Tapi gambarannya tahun kedua di 2003 apalagi sudah mendekati. Sementara program yang harus dijalankan juga cukup banyak sekali. Iya. Nah, ini menarik soal tenaga kerja. Memang Cilegon itu menjadi daerah yang tenaga kerjanya, penganggurannya ini tuh paling tinggi di Banten setelah Kabupaten Tangerang. Dengan janji politik yang pemerintah akan menyelesaikan sekitar 25.000 tenaga kerja, tadi seperti yang Haji sampaikan, saya rasanya dengan waktu yang cukup singkat itu sangat mustahil untuk diselesaikan. Nah, yang menarik ini adalah ketika DPRD membuat perda inisiatif yang tadi sudah disidangkan ya. Nah, perda ini sebetulnya isinya apa sih, Haji? Ya, ini pertanyaan bagus saya kira. Justru itu yang menjadi keresahan teman-teman di DPRD. Dengan Cilegon sebagai kota industri, tapi Cilegon juga sebagai penganggurannya yang lumayan tinggi, dengan 12,69%. Artinya ini cukup tinggi di Provinsi Banten. Nah, isi dari perda itu sesungguhnya secara aturan mungkin normatif ya, karena biasanya aturan itu kan tidak boleh melebihi dari aturan yang di atas. Perda itu tidak boleh atau melebihi kewenangan daripada undang-undang. Harus ya tidak boleh bertentangan. Isi dari perda ini sesungguhnya ingin merefleksikan bagaimana pengembangan tenaga kerja khususnya putra daerah Kota Cilegon ini bisa juga begitu ya menjadi bagian dari pembangunan Kota Cilegon. Maka secara normatif yang lainnya tidak ada perbedaan, tapi posisinya pada rekrutmen begitu ya, agar jelas nih perusahaan bisa jelas bisa menginformasikan begitu ya bahwa ini ada lowongan kerja, sampai juga penempatan. Dan saya kira teman-teman di DPRD itu fokus bagaimana ini diperjuangkan agar putra putri Kota Cilegon ini tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri, khususnya di Kota Cilegon. Maka teman-teman di Komisi 2 ini memang hasil kerja Komisi 2 dan tentu juga komisi-komisi lain yang menggagas itu supaya kita ini tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri. Nah, di rencana itu kira-kira disebutkan nggak berapa presentasi untuk masyarakat lokal? Ya, kalau hal itu secara undang-undang tidak boleh. Ya, karena kita tidak boleh membatasi warga negara dari mana saja untuk perjalanan. Itu kan hak dijamin undang-undang bahwa setiap negara itu mempunyai hak kedudukan yang sama, baik pendidikan, kesehatan, termasuk juga pekerjaan. Makanya kita harapannya gitu dari turunan ini bisa ada komitmen yang luar biasa terhadap pemerintah daerah, bagaimana ada semacam bukan pengaturan ya, semacam
himbauan lah kira-kira bahwa setiap investor begitu yang ada di Kota Cilegon bisa menempatkan, ya kan gitu ya, tidak merujuk kepada persentase sekian persen daerah dan sekian persen non daerah, tidak begitu, tapi ini memang harus ada komitmen bersama pemerintah, DPRD, maksudnya Kota Cilegon, DPRD termasuk juga industri, bahwa setiap ada investor dan setiap pekerjaan yang ada di Kota Cilegon ini juga bisa menjadikan tenaga kerja atau angkatan kerja Kota Cilegon ini bisa bekerja di industri Kota Cilegon. Hal ini memang saya akui karena ya berkali-kali saya sering hearing dengan dengan dinas tenaga kerja yang memang harus regulasi yang diatur. Maka Perda ini membuat regulasi turunannya agar cara rekrutmen gitu loh ya. Rekrutmennya itu bisa diperbaharui, bisa dilaporkan kepada Disnaker, karena kadang-kadang lapornya iya begitu kan, dalam aplikasinya berbeda. Maka Perda ini merujuk pada persoalan bagaimana dari mulai rekrutmen, dari mulai pengetesan, dari mulai juga penempatan bisa menempatkan tenaga kerja Kota Cilegon khususnya sebelum misalnya gitu di dari daerah lain. Maksudnya dari daerah lain itu dalam konteks misalnya bisa dikerjakan gitu ya oleh orang-orang Cilegon. Saya kira karena pengangguran di Kota Cilegon ini cukup tinggi ya bisa menjadi prioritas lah begitu. Karena hakikatnya sesungguhnya pembangunan itu ya harus bersama-sama, tidak menjadi monopoli daerah tertentu atau seseorang atau pejabat tertentu. Tetapi sekali lagi Perda ini dicoba dengan teman-teman itu bagaimana rekrutmen, termasuk juga ya isi tentang tenaga kerja pada umumnya itu dibahas pada Perda ini. Nah, kira-kira ada daerah lain kah yang sudah melaksanakan itu? Atau misalnya benchmark atau studi banding kemana DPRD Cilegon untuk mengimplementasikan itu? Ya, waktu itu kita di Bandung Barat ya kalau tidak salah itu, karena kebetulan saya yang menjadi leader atau pimpinan dari Pansus ini. Maksudnya saya salah satu pimpinan mendampingi pimpinan Pansus dan anggota. Memang di sana bicaranya alternatif untuk bagaimana mengurangi pengangguran ini, itu ada yang padat karya, begitu ya? Iya, karena di Cilegon itu kan padat modal. Maka alternatifnya adalah padat karya. Mengenai berbicara padat karya dan padat modal, nah ini kan ada sebuah ambigu sebetulnya ketika pemerintah membuat program padat karya, sementara UMK itu di Cilegon itu sangat tinggi. Kan ada 3 sektoral, 1, 2, dan 3. Sementara angka upah di Cilegon itu kan sekitar di angka 4 juta lebih. Nah, bagaimana mensinergikan dengan UMKM yang sebetulnya mungkin kalau misalnya dibanding dengan industri tentu pendapatannya berbeda. Industri padat modal gitu. Misalnya versus padat karya yang secara pendapatan juga tidak sebesar padat modal. Tapi kalau misalnya kita kalkulasikan dengan UMK atau UMR yang ada di Cilegon, tentu kan tidak seimbang. Nah, bagaimana mengatur soal itu? Ya, memang kendala di Cilegon itu ketika akan bicara padat karya itu kan soal UMK. Karena saat ini UMK kita kan 4,3, belum nanti yang sering disuarakan oleh teman-teman buruh itu akan menjadi naik, kalau tidak salah itu naik 3,5% ya. Artinya kurang lebih 150.000 naiknya gitu. Jadi kalau 4,3 menjadi 4,5 gitu ya. Memang sering kita diskusi di teman-teman, kendala utama persoalan padat karya di Cilegon itu soal UMK. Namun bagaimanapun juga kita harus punya alternatif gitu ya. Memang di Cilegon itu UMK-nya cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain, tetapi oleh karena tingginya begitu sehingga orang tuh berbondong-bondong begitu ya.
baik dari Cilegon sendiri maupun dari Cilegon untuk mengadu nasib dan bekerja. Yang kalau yang berhasil begitu ya, kadang-kadang atau punya juga koneksi atau yang lain gitu kan, ya berhasil. Dan kalau bukan dari Cilegon sehingga menutup peluang masyarakat Kota Cilegon yang memang nampak jelas di depan matanya industri tersebut. Sekali lagi ini kan upaya alternatif. Memang pemerintah juga harus punya solusi, dan solusi itu ya harus seperti itu. Mungkin rencana awal di JLU itu ya pabrik-pabrik yang memang tidak seperti yang saat ini, pabrik baja begitu ya, pabrik kimia, tapi mungkin rencana awalnya itu adalah pabrik-pabrik yang memang kayak yang membutuhkan kerja orang yang banyak, sehingga dengan demikian mungkin tidak seperti pabrik yang sebelah kini yang saat ini ada begitu, yang padat karya, yang menggunakan mesin yang terlalu canggih gitu ya. Itulah memang ide dasar ketika pembukaan JLU begitu. Di samping mengurangi kemacetan, di samping juga ada alternatif itu. Memang betul kita ambigu ya. Satu sisi kita ini tinggi, tetapi kan bagaimana untuk mengurangi pengangguran yang cukup tinggi. Memang yang bagus menurut saya seperti yang ya Anda lakukan hari ini. Ya, kita harus berjiwa entrepreneur gitu ya. Sehingga kalau berjiwa entrepreneur itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan, bahkan juga menjadi bos begitu ya. Dan itu salah satu cara juga mengurangi dampak pengangguran. Saya kira korelasinya begitu ya. Karena kita juga kalau dituntut untuk selalu tinggi ya pasti akan ada batasnya, pasti akan ada maksimumnya. Sementara angkatan kerja begitu ya, yang setiap tahun selalu datang, selalu misalnya lulus dari SMK, dari SMA, dari S1, dari diploma, dan mungkin juga S2 dan yang lain-lainnya. Kalau kita tidak punya solusi semacam ini ya Cilegon tentu akan selalu menjadikan atau tetap menjadi pengangguran yang cukup banyak. Yang paling banyak kan? Cukup banyak. Nah, dari permasalahan tadi kan tentu banyak permasalahan lain di Cilegon. Mungkin dari tenaga kerja, dari lingkungan. Nah, menurut Kang Haji, permasalahan terbesar di Cilegon itu apa sih? Ya, sebenarnya kalau masalah di kota Cilegon itu ya tentu seperti lainnya kompleks ya. Kalau ada yang berpendapat lingkungan, mungkin juga betul begitu. Apalagi mungkin juga kesempatan juga ya betul. Sebenarnya bukan pada persoalan itu, pada soal kesempatan saja sebenarnya. Saya kira kalau ada kesempatannya, mungkin juga dibarengi dengan cara perilaku, attitude dan sebagainya, begitu ya. Saya kira ya sama seperti daerah lain lah. Cilegon juga mampu bersaing, dan saya tidak bersependapat kalau orang Cilegon itu tidak bisa bersaing. Itu ya. Saya kira banyak orang-orang Cilegon yang bekerja juga tidak tidak memalukan, bisa menempatkan diri pada posisi yang baik. Ya contoh saya bukan membanggakan diri. Dulu saya kerja walaupun di pabrik, saya adalah seorang perencana produksi yang bisa ngatur jalannya produksi dari rumah, dari komputer, laptop. Bahkan saya saat itu bekerja, kalau saya dalam rapat itu belum ngomong, belum ditanya oleh pimpinan saya, begitu, semua pimpinan itu belum bisa nggak enak duduk, begitu ya. Karena kalau saya mengutarakan soal kapasitas produksi, hasil produksi, termasuk juga yang akan dijual gitu, baru pimpinan saya bertanya kepada bos-bos saya itu, bagaimana untuk mencapai tujuan ini. Saya kira soal kesempatan ya. Kalau soal-soal lain ya memang soal budaya, saya kira ya sambillah begitu. Memang budaya juga menentukan, karena misalnya pekerja keras dan pemalas itu berbeda. Apalagi misalnya tidak punya pemikiran bagaimana kita ingin maju. Maka salah satu cara ya, saya kira kalau saya sebutkan satu persatu ya mungkin ada plus minusnya lah begitu ya.
Dan saya tidak sependapat kalau misalnya hal-hal yang mengecilkan orang Cilegon itu untuk tidak bisa bekerja di tempat sendiri, katanya males segala macam tuh, orang belum diberi kesempatan ya. Kalau misalnya ada orang satu malas kan juga tidak boleh dipersamakan dengan yang lain. Iya kan, kadang-kadang hanya ingin memasukkan saudara ponakannya dari sana sini begitu. Kemudian menstigma orang Cilegon. Ya buktinya saya ini pelaku bagaimana Krakatau Posko itu yang besar tuh Krakatau Posko. Krakatau Posko itu saya ini pelaku bagaimana memasukkan anak-anak khususnya di Kelurahan Gubang Sari. Dulu di stigma karyawan ini pada saat tes katanya buta warna sebagainya. Begitu. Saya suruh second opinion ke yang lain. Hasilnya bagus. Apa sekarang? Oh jadi supervisor. Ya artinya apa? Kesempatan dan mau gitu loh. Dan saya tuh banyak memasukkan karyawan di Krakatau Posko itu nggak ada yang malu-maluin lah, begitu ya. Jadi, karena saya yakinkan bahwa orang sini juga bisa bekerja dan juga di daerah-daerah di pabrik-pabrik lain lah begitu. Jadi kalau misalnya orang lokal dikasih kesempatan itu tentu ada pembenahan secara kepribadian juga di dalamnya. Ya dengan sendiri saya kira. Mungkin orang menganggap sekarang orang Cilegon Begana begitu ya. Memang selalu kita ada kesempatan mungkin ya malah orang lain yang diberi kesempatan dulu. Saya kira begitu, Halis. Oke, baik. Nah, berbicara misalnya tadi soal pengangguran dan program-program lainnya. Nah, porsi anggaran sendiri di DPRD itu untuk mengentaskan persoalan itu besar nggak sih, Ngaji? Ini kamu hostnya jelinger nih gitu. Nah, dari tadi pada itu Halis persoalannya. Visi misi untuk mengentaskan untuk mengentaskan pengangguran dengan 25.000 lapangan pekerjaan. Anda ketahui sekarang di tahun 2022 anggarannya itu cuma 18 miliar di Disnaker itu. 18 miliar. Itu ya kenapa saya katakan sangat tidak mungkin karena tidak dibarengi dengan anggaran. Karena pelatihannya ada pelatihan di Disnaker saya yang dulu juga di Komisi 2 itu bahwa harus menyesuaikan dengan kondisi. Karena daerah industri pelatihannya boleh, tata boga juga boleh untuk ibu-ibu kan kewajiban pemerintah daerah melalui Disnaker. Tapi juga harus dibarengi dengan pelatihan yang juga bisa menunjang ke dunia industri. Nah, hari ini masih 18 miliar. Masih 18 miliar. Itu ya cukup kecil kalau merujuk pada misalnya merujuk pada visi misi. Mestinya harus juga didorong bahwa setelah pelatihan itu juga harus beri kesempatan untuk kepada industri untuk menambah pelatihan sampai dengan dia bekerja. Nah, akankah DPRD menambah anggaran untuk pengentasan pengangguran itu? Ya sebenarnya kalau di DPRD itu kan tugasnya menselaraskan dan tidak pernah membatasi sepanjang pagu anggaran, sepanjang anggarannya ada. Itu ya. Hari ini ya kalau menurut pendapat saya mestinya pembangunan atau Disnaker ini harus tinggi ya anggarannya dalam rangka mengcover mengurangi pengangguran ini. Dan sekali lagi Dewan ya punya kewajiban kalau misalnya terkadang juga Dewan tuh menambah anggaran itu supaya mendekati visi misi daripada wali kota. Gitu. Jadi kalau misalnya DPRD selalu mendukung apa yang dilakukan pemerintah bila itu bisa menyelesaikan persoalan. Ya tugas kita harus begitu kan bersama-sama. Gitu. Baik. Karena ini judulnya Wakil Rakyat Menyapa, Kang Haji bisa menyapa rakyat Cilegon. Nah, kira-kira bagaimana DPRD atau yang selama ini lakukan? Itu bisa menyapa, silahkan untuk di kamera. Iya, kepada warga masyarakat Kota Cilegon yang tentu saya banggakan, memang tugas Dewan tidak seperti dengan eksekutif. Dewan adalah
mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu sebagai penganggar, membahas anggaran, bagaimana membentuk peraturan daerah, dan yang terakhir adalah bagaimana mengkontrol kebijakan. Tetapi DPRD punya fungsi yang selalu seirama dengan eksekutif dalam rangka mendukung anggaran, karena sesungguhnya anggaran yang dipergunakan setiap tahunnya itu adalah hasil persetujuan bersama eksekutif dengan DPRD. Tujuannya tentu adalah bagaimana pembangunan di Kota Cilegon ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Sekali lagi, peran DPRD sangat strategis bagaimana memberikan persetujuan dan membahas untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Untuk itu tentu saya pribadi yang juga mungkin dengan teman-teman tentu masih banyak kekurangan, tetapi insya Allah kita setiap hari berbenah diri dan siap menerima aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk disampaikan kepada eksekutif, sampai juga kalau mungkin sesuai dengan visi misi dari pemerintah itu akan bisa menjadi sebuah kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Jangan segan-segan ya, sebagai masyarakat biasa tentu masih banyak kekurangan, jangan segan-segan kita saling bertegur sapa, mengkoreksi sepanjang koreksi itu adalah untuk perbaikan, tidak mengkoreksi pribadi tetapi mengkoreksi untuk bagaimana berbenah diri, berbenah untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Saya kira itulah mungkin sebagai ajakan dan himbauan. Insya Allah DPRD selalu komitmen bagaimana membangun Kota Cilegon bersama dengan masyarakat Kota Cilegon. Ya. Terima kasih. Iya, wah, ini closingnya sangat baik. Nah, ini sayang sekali kita dipisahkan dengan waktu. Nah, ini tidak terasa sebetulnya sudah sore saja. Nah, kita sudah berbincang selama 1 jam dengan Kang Haji Hasbi, merupakan wakil rakyat dari Ciwandan Citangkil. Baik, sampai jumpa dengan pertemuan kembali, karena ini memang waktunya sangat singkat. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dengan Kang Haji, dan Kang Haji juga sangat terbuka ya bila ada warga pengen ngobrol, pengen curhat atau apapun, karena fungsi sebagai rakyat adalah bagaimana melayani rakyat. Baik, itu yang hasil obrolan kami dengan salah satu anggota dewan di Kota Cilegon yang merupakan tokoh masyarakat dan juga menjadi satu-satunya anggota dewan yang menjadi KORI kalau misalnya di Kota Cilegon menjadi gelaran MTQ. Baik, terima kasih kepada semua para penonton atas waktu dan atensinya. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Saya Nurholis, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.